selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum, kita ambil Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar di dalam Yeremia 18 ayat 18 sampai dengan 23. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini judul perikopnya adalah doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, apakah perbuatan orang lain yang telah menyakiti kita atau yang telah merugikan kita, apakah kita harus membalasnya? Apakah kita harus melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut? Nah, adik-adik, hukum kasih mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, bahkan terhadap musuh, terhadap orang yang telah menyakiti kita, terhadap orang yang telah berbuat curang atau yang telah membuat kita menderita, kita tetap harus mengasihinya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tetapi jika demikian halnya, apakah kita tidak boleh marah terhadap orang yang secara terang-terangan menghina iman percaya kita? Nah, adik-adik, di dalam renungan kita pagi ini, para pemimpin bangsa Yehuda sangat tersinggung dengan khotbah Yeremia, sehingga mereka mengadakan kesepakatan untuk menyerang dengan kata-katanya sendiri. Bahkan mereka tidak mau lagi mendengarkan apa yang Yeremia sampaikan kepada mereka. Nah, bahkan mereka berusaha untuk menjebak Yeremia dengan menuduhnya sebagai pengkhianat. Maka mereka mendapatkan alasan untuk menghukum Yeremia. Nah, dalam keadaan yang frustasi, dalam keadaan takut, dalam keadaan yang cemas yang sangat luar biasa, Yeremia berteriak minta tolong kepada Allah. Ia memohon agar Allah menghukum mereka yang telah menyerang dirinya. Nah, bahkan Yeremia juga berdoa kepada Allah supaya anak-anak dan istri mereka dihukumnya. Apa yang dilakukan Yeremia nampaknya bertentangan dengan hukum kasih Kristen. Bukankah seharusnya ia mendoakan, memberikan pengampunan bagi musuhnya? Ia seharusnya mengasihi dan tetap membimbing mereka supaya mereka bertobat. Nah, mengapa Yeremia begitu marah kepada bangsa Yehuda ini? Bahkan Yeremia pun memohon agar Allah menghukum mereka.
Jawabannya terletak pada apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka membenarkan akan setiap apa yang menurut pemikiran mereka benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya, Yeremia marah dan berdoa kepada Tuhan karena mereka sudah mencemari akan kebenaran Allah. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka selalu melakukan yang benar menurut mereka. Bahkan mereka tidak mau melakukan, tidak mau mendengarkan apa yang sudah Yeremia sampaikan untuk mereka. Oleh karenanya Yeremia marah karena kebenaran Allah telah dicemari oleh bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus marah jika ada saudara yang mengaku seiman dengan kita tidak menghargai atau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini harus kita bertindak lebih tegas karena mereka melakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan pemikiran-pemikiran yang menurut mereka benar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yuk tetap terus taat di dalam Tuhan. Kita tetap terus belajar firman Tuhan. Kita mau sebagai umat Allah, kita mau diberkati di dalam setiap apapun yang kita lakukan, asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami tetap terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percayai. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan